Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipit Sofiati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang. Saat ini saya mengajar matematika di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang. Pada hari ini, hari Jumat 25 Agustus 2023, akan melaksanakan pembelajaran sebagai salah satu uji kinerja dalam PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat coba, apalagi ulangi sekali lagi. Apa kabarnya? Semangat dulu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita mulai kembali pembelajaran dengan Ibu. Oke, coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini dicek dulu kondisi kerapihannya. Ayo, bajunya, kerudungnya, biar cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, kan sampah di bawah ada nggak sampah? Sudah bersih lingkungannya? Sudah ya, tidak ada sampah ya? Oke, ya, berarti kita sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, siapkan dari belajar hari ini? Siap. Ya, siapa yang memimpin doa hari ini? Napis, boleh. Silakan Napis. Baik teman-teman, sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Terima kasih Nafi sudah memimpin doa hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran dulu ya, Ibu absen dulu. Kelas 11 Agama 2. Aat Septiadinata, Ahmad Anakoy, Ahmad Faisal, Ahmad Sihab, Alfianti, Bintang Ramadan, Dian, Evan, Ila, Siva Jaratun Nakia, Tio Ramadhani. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan, kita harus bersyukur. Salah satunya kita bisa berangkat ke sekolah, bisa belajar bareng. Oke, kalau sudah siap belajar hari ini? Siap? Yuk, silakan persiapkan dulu alat tulisnya, bukunya, peralatannya, termasuk laptop ya. Yang masing-masing kelompok ya, sudah disiapkan ya? Sudah ya. Kita akan belajar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra seperti pertemuan sebelumnya, ya. Yuk, siapkan dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biasanya Ibu kan selalu ada kata-kata penyemangat. Kalau Ibu bilang matematika, jawabnya apa? Kita pasti bisa. Coba semuanya. Matematika, kita pasti bisa. Sekali lagi, matematika, kita pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik anak-anak, untuk hari ini materinya kita akan melanjutkan dengan dari materi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah tentang translasi, hari ini kita belajar tentang refleksinya. Ya, seperti apa refleksinya nanti kita akan pelajari hari ini. Oke, sebelum itu Ibu akan bacakan dulu untuk kompetensi dasar dan IPK-nya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian IPK-nya, yang pertama menemukan konsep bayangan titik terhadap suatu refleksi. Yang kedua menganalisis sifat-sifat refleksi. Yang ketiga mengomentari dan mengevaluasi aplikasi GeoGebra dalam menemukan sifat-sifat dari refleksi. Jadi itu nanti yang akan kita pelajarinya ya. Tujuannya, nah tujuan pembelajaran hari ini
adalah kalian nih diharapkan mampu mengidentifikasi masalah ya. Nanti ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Kemudian menemukan konsep, menganalisis sifat-sifat, kemudian mempresentasikan hasil dari LKPD-nya nanti kalian ke depan, mengomentari dan mengevaluasi di depan kelas untuk materi refleksinya itu. Nah, sebelum kita ke materi refleksinya, Ibu akan mencoba mengingat ya kembali materi yang sebelumnya berkaitan tentang translasi. Apa itu translasi? Contohnya seperti apa? Kemudian bagaimana konsep atau rumusnya translasi? Coba masih ingat apa enggak ini? Ya, silakan. Siapa coba yang masih ingat tentang translasi atau contohnya? Yuk, angkat tangan. Ya, silakan Adam. Translasi itu bergeseran Ya. metodenya. Yang seperti apa? Kalau ada meja di satu meja Ya. di bawah, digeser ke samping, kemudian dipindahkan ke belakang, maka itu ada perubahan. Mengalami pergeseran. Itu yang disebut dengan translasi. Ya, betul. Ya, oke. Ada lagi? Yuk, siapa lagi yang masih ingat? Ratu. Boleh, silakan Ratu. Apa Ratu? Translasi adalah pergeseran Titik ya. Iya. Jarak tertentu. Oke. Translasi mengalami perubahan posisi. Bentuk dan ukuran tidak berubah. Tidak berubah ya. Jadi cuma posisinya yang berubah. Wah, ya oke, masih ingat. Ada lagi nggak yang masih ingat lagi? Saya Bu, Boleh, Tasya, silahkan. untuk konsep atau Konsepnya ya, rumusnya. jadi jika ada titik A, X, Y ditranslasikan dengan A, B ya, oke. Maka bayangannya adalah X plus A, Mm-mm. X plus B, Bu. X plus A, Y plus B. Nah, itu konsep dasarnya ya. Oke, masih ingat ya semuanya ya? Berarti ingat ya, berarti sudah diingatkan lagi. Berarti nanti itu ada berkaitan nanti dengan materi yang hari ini akan kita pelajari. Nanti translasi juga masuk ke dalam konsep komposisi dari transformasi geometri itu ya. Oke, kalau ada titik A nih, misalkan ya Ibu buat 3,2 ditranslasi oleh 3,-4, maka bayangannya berubah menjadi berapa? Yang pertama, angka berapa nih? 3 tambah 3,2 tambah min 4. 3 tambah 3 berapa? Nah, berarti aksennya 6, berapa nih? Min berapa? Min 2. Berarti bayangannya menjadi 6, min 2 atau negatif 2 ya. Ingat ya konsepnya ya. Ingat ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat, luar biasa ya. Ya, baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya tentang translasinya. Baik, kita masuk ke materi refleksi atau pencerminan. Apa sih pencerminan? Pernah dengar gak pencerminan? Bercermin. Kalian pernah bercermin? Nah itu dia salah satunya gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari gitu nyata ada konsep pencerminan atau refleksi itu ya. Kita lihat video terkait tentang penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa saja sih yang berkaitan tentang refleksinya ya. Boleh dicatat nanti di bukunya apa saja yang ada di videonya ya, disiapkan. Silakan, selamat menyaksikan. Nah. Refleksi ya. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya ya. Untuk apa? Nah, tanda tanya ya. Oke, lihat. Contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bercermin ya, kebanyakannya bercermin ya, lihat. Nah, Yang kedua adalah bercermin di kaca. Nah, adik-adik, kalian pasti pernah kan bercermin di kaca? Tapi pernah gak sih kalian memperhatikan bayangan diri kalian yang ada di kaca tersebut? bayangannya ya, tuh perhatikan. Bayangan itu merupakan kebalikan dari diri kalian loh. Jadi, misalkan kalian berdiri di depan cermin dengan memegang piala di sebelah tangan kiri.
maka bayangannya akan memegang piala di sebelah tangan kanan Sebelah kanan ya. dengan ukuran dan jarak yang sama terhadap bentuk aslinya. Ya, jaraknya sama ya dari aslinya. Nah, jadi adik-adik, jika kalian melihat perubahan objek seperti ini, yaitu dengan ciri-ciri yang pertama Ukuran sama, yang jaraknya kedua sama, namun terbalik. Nah, ya. maka ini Jarak merupakan sama contoh ya, ukuran dari sama. refleksi yang juga termasuk ke dalam Transformasi geometri. Ya, itu dia ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kalian aja mau berangkat ke sekolah suka bercermin tidak? Suka. Suka lihat gak bayangannya dalam cermin kalian? Suka ya. Kalau kalian berdiri di depan cermin misalkan sejauh 50 cm, maka bayangan kalian pun akan berjarak sama 50 cm dari bayangan itu ya. Bayangan ke cerminnya ataupun dari objek ke cerminnya ya. Jadi akan sama jaraknya. Mekanisme pembelajaran hari ini kita akan belajar menggunakan metode problem based learning. Ya, pembelajarannya secara kelompok nanti ya, seperti biasa kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya ya. Oke, nanti yang pertama ada pembagian kelompok, kemudian yang kedua Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok, yang ketiga kalian diskusikan tentang konsep refleksinya, kemudian setelah kalian diskusikan menyajikan hasil diskusinya, dan yang terakhir nanti ada penilaian tes secara individu. Jadi selain pekerjaan kalian secara kelompok, Ibu nilai juga bagaimana kerjasama kelompoknya, Ibu akan nilai juga secara pribadinya ya. Pokoknya persiapkan itu dengan baik. Untuk materi refleksi yang tadi sudah kalian lihat videonya tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya coba perhatikan nih. Ada dua gambar di depan yang Ibu sajikan ya. Ada gambar pertama dan gambar yang kedua. Pernahkah kalian melihat hasil foto seperti yang digambar tersebut? Atau pernah nggak kalian bercermin di kaca? Bagaimana hasil bayangannya? Coba siapa yang mau menggambarkan terkait dua gambar yang Ibu sajikan di depan ini? Silakan, siapa? Siapa? Oke, Tio ya? Ya, boleh silakan Tio. Bagaimana Tio? Pada gambar yang ke-1 ini ya. foto, Ya, berupa foto pemandangan dan bayangan dari pemandangannya hasil apa ini? terlihat di bawah. Di bawah. Hasil pemantulan dari Hasil dari pemantulan dari air. air ya. Jadi kan ada dua ini seperti bercermin kan? Nah, kemudian yang kedua, gambar apa itu Tio? Untuk gambar yang kedua berupa seseorang berdiri di depan cermin. Jarak Kemudian antara objek atau orang berdiri dan bayangannya sama. jaraknya sama ya. Dari orang berdiri ya, objeknya itu dengan bayangannya berjarak sama ya. Oke, itu sudah bisa ya, udah bisa menggambarkan tentang refleksi. Ya, betul sekali yang tadi sudah diungkapkan oleh Tio, itu menggambarkan tentang refleksi. Nah, seperti apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan itu adalah suatu transformasi, perubahan ya, yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Jadi harus dicerminkan. Nah, itu menghasilkan bayangan hasil refleksinya. Nah, seperti apa penjelasan tentang refleksinya? Simak videonya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kalian silakan catat apa itu refleksi dan sebagainya dari video yang akan Ibu tampilkan berikut ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel Netline. Pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Sebelumnya kita sudah membahas pergeseran atau translasi. Ya, translasi ya sebelumnya. Sekarang sudah berlanjut. Ya, perhatikan ya, catat coba yang pentingnya dari video yang akan Ibu tampilkan. Oke, pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau refleksi. Nah, saya tidak akan kasih rumusnya langsung, tapi kita akan nyari sendiri ya. Jadi seandainya teman-teman lupa, ya teman-teman bisa nyari sendiri dan rumusnya kayak gimana. Kita akan ambil contoh aja, teman-teman perhatikan diagram kartesius berikut. Ini kita kasih angka. Kita ambil suatu titik, posisinya bebas, ya sembarang. Saya ambil aja posisi itu di sini. Misalkan ini adalah titik A, koordinatnya adalah 4,2.
Pertama kita akan cerminkan dulu titik A ini ke sumbu X. Jadi bayangkan X ini adalah cerminnya. Dan ingat konsep cermin, suatu benda jika kita cerminkan, maka jarak benda tersebut ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Ya. Ada titik di sini ya, perhatikan titiknya. Jadi kalau misalkan Ini sebagai cerminnya. Nah, kalau bayangannya di sini berarti posisi kalau titiknya di sini maka bayangannya di 1, 2 apa ketiga? Jawaban bayangannya di mana? Di ke yang pertama ya, kayak ini. Nah, lihat bayangannya. 2. Nah, Jaraknya sama ya. kalau nilai X-nya nggak berubah, sama-sama 4 kan. Yang berubah Sama-sama 4. Nilainya yang berubah. 2. Jadi kesimpulannya secara umum, Nah, perhatikan nih rumusnya. X, Y kita cerminkan terhadap suku X, maka bayangannya adalah X, negatif. Yang berubah kan Y-nya, jadi berubah menjadi negatif Y. Berubah tanda. Jadi misalkan contoh lagi, teman-teman punya suatu titik 2,6, kita cerminkan terhadap suku X, maka bayangannya berapa? Koordinatnya 2,6 ya. Nilainya saja, koordinatnya saja. Yang Y-nya yang berubah ya kalau dicerminkan terhadap sumbu X ya. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Anggap Nah, sumbu Y. Sumbu Y ini berarti ini jalannya berapa? 1, 2, 3, 4 kan? Ya, berarti jaraknya kita hitung lagi. Bayangan Y pasti di sini jaraknya 4 kan? Nah, 4 juga ya. Ini adalah bayangan titik A kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, lihat koordinatnya. Awalnya kan 4,2 menjadi negatif 4,2. Ayo, kesimpulannya gimana? Ternyata nilai X-nya yang berubah, yang awalnya 4 menjadi negatif 4. Nilai Y itu tetap sama-sama 2. Jadi secara umum, titik A, X, Y kita cerminkan terhadap Sumbu Y. maka bayangannya adalah negatif X, Y. Oke. Nah, itu terkait penjelasan dari konsep translasi. Ada sumbu X terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, ataupun terhadap titik 0,0, ataupun terhadap sumbu garis X dan Y-nya. Ya, nanti kita sesuaikan. Nah, nanti kita akan coba bandingkan hasil refleksi yang kalian Ibu tugaskan dengan aplikasi GeoGebra yang sudah kalian install di laptop kalian masing-masing. Oke, paham untuk hari ini? Ya, kita lanjutkan nanti ya. Ya, selanjutnya ini ada permasalahan terkait refleksi, ya, menguatkan materi tentang refleksi. Ini ada gambar, kemudian ceritanya di sini ada Budi nih berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm, kemudian tinggi Budinya itu 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Budi terhadap cermin tersebut? Bagaimana jaraknya bayangan Budi terhadap cerminnya? Coba, siapa yang mau menganalisa gambar di depan ini? Silakan siapa? Saya, Bu. Boleh, siapa? Yakub ya? Yuk, Yakub. Gimana Yakub? Budi berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm. Nah, jaraknya berapa? 50 ya? Ya. Bayangannya? Maka bayangan Budi pun berjarak 50 cm. Bayangannya sama ya, 50 cm. Terus apa lagi? Tingginya, ya. 160 cm. Nah, tinggi bayangan Budi pun sama 160 tingginya juga sama. cm. Ya, jadi tidak merubah ukuran, nggak mungkin jadi lebih kecil, nggak mungkin menjadi lebih besar. Jadi cerminnya itu hasil cerminnya itu sama, ya. Nah, itu dia tadi, ya. Dari gambar yang tadi Yakub ungkapkan itu betul sekali, ya, sangat betul. Nah, ini gambar di atas tadi terlihat bahwa pada cermin hasil bayangan Budi berupa sosok Budi tadi ya, dengan tinggi yang sama dan jarak bayangan Budi terhadap cermin juga sama, yaitu 50 cm ya. Oke, jadi gini berlanjutkan nih. Definisinya ya, tadi refleksi atau pencerminan itu adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Sifat-sifatnya, satu, bahwa apa coba nih, ayo semuanya. Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, akan saling sejajar sama. Jadi tinggi tadi tuh ya, yang 160 dan 160 itu berarti jaraknya itu akan sejajar ya. Kemudian, nah ini juga yang tadi di video.
Ya, dibuatlah dalam tabel terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan H. Nah, ini hasil bayangannya dengan menggunakan konsep matriks, sama saja dengan kalian mencoba dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ataupun secara langsung nanti. Ya, oke, untuk hari ini kita akan mulai pembelajarannya secara kelompok. Ya, masih ingat kelompoknya masing-masing? Ingat. Ya, sekarang kita mulai dengan duduk secara berkelompok. Duduk berkelompok masing-masing? Siap. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Oke ya. Sekarang masing-masing kelompok silakan maju untuk mengambil data PPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, ya 3, 4, kelompok 5. Oke, silakan isi identitasnya, ya, nama kelompoknya, ya, masing-masing. Kemudian, ya, Ibu beri waktu 20 menit kalian untuk diskusi menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Paham? Paham. Silakan diisi dulu, dilanjutkan diskusinya. kolom yang sudah Ibu sediakan. Di sini kan ada tabelnya, ada titik-titik untuk menggambarkan hasil refleksinya. Kemudian hasil nomor 3 ini kalian bandingkan dengan aplikasi GeoGebra yang ada di laptop kalian masing-masing. Ya, caranya yang manual dengan yang GeoGebra apakah sama? Ya, itu yang kalian harus perhatikan untuk cara secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bisa dipahami? Lanjutkan lagi yang kegiatan yang ketiganya ya.
Kelompok 1 sudah sampai ke aplikasi GeoGebra? Sudah, mau mulai. Ya, silakan coba. Ini secara manualnya. Oke, coba bandingkan dengan cara GeoGebra-nya. Oke. Nah, ini ya. Terus direfleksikan ya terhadap sumbu. Apa nih yang pertama nih? Terhadap sumbu Y. Nah, klik sumbu Y ini ya. Oke, nah ini ya. Nah, ini kan 1, 2 kan? Terus yang kedua apa? Terhadap X-nya sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke. Refleksikan lagi. Oke, nah ini ya. Jadi ini pakai manual hitungannya ini dengan menggunakan GeoGebra. Lebih cepat mana? Ya, aplikasi GeoGebra-nya ya. Sebetulnya manual juga bisa. Yang penting kalian paham konsep dari refleksi ya. Ini sudah ya. Berarti bisa lanjutkan yang terakhir ya, kegiatan yang terakhir. Oke. Kelompok 3 ya. Udah sampai mana GeoGebra-nya? Ini baru setengah Bu. Setengah. Oke. Ini hasil pencerminan terhadap apa ini? Terhadap sumbu X. Sumbu X apa sumbu Y? Ayo. Sumbu Y ya? Sumbu Y yang ketukar ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini satu kan? Ya. Ini bayangan ini objeknya, ini bayangannya. Kan dicerminkan. Kemudian satu kali kelompok 5 ya. Mana coba hasil manual dan hasil GeoGebra-nya? Oke, ini GeoGebra-nya sama tidak dengan hasil manualnya? Sama. Nah, oke, lebih cepat dengan GeoGebra ya. Nah, ini dia. Ini secara manualnya, perhitungan biasa. Ini dengan aplikasi GeoGebra-nya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Gimana hasil manual sama GeoGebra-nya? Sama persis? Oke, kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Oke, coba Ibu minta permasalahan 1 dari kelompok mana yang akan menyajikan hasil diskusi? Kelompok 5 ya? Boleh, silakan kelompok 5. Waalaikumsalam. Saya Ratu Saya tidak. akan mempresentasikan permasalahan 1. Nah ini ya, ada masalah 1 tuh. Ada pertanyaannya ya. Semuanya juga sudah? Ya Kak. Apakah objek berubah setelah dicerminkan? Objek tidak berubah, hanya posisi atau tunjukan yang berubah. Yang satu objeknya tidak berubah, betul? Betul. Sama jawabannya? Yang B. Apakah ukuran objek berubah setelah dicerminkan? Apakah ukurannya berubah? Jawabannya? Ukuran objek tidak berubah. Tidak berubah. Bagaimana? Nomor 1? Betul. Jawabannya apa? Jarak objek dicermin dan jarak bayangan dicermin sama. Sama jawabannya. Betul? Betul. Oke. Bagaimana? Tanggapannya? Kelompok 4 bagaimana? Jawabannya? Sama tadi yang diuraikan dengan kelompok 5? Sama. Sama. Betul? Betul ya. Ada lagi yang permasalahan 1? Sudah selesai? Selesai ya? Ya. Ada lagi jawabannya yang mau ada yang berbeda atau tidak? Tidak ada? Tidak. Cukup ya kelompok 1, kelompok 5 ya? Ya. Kita tepuk tangan beri tepuk tangan kelompok 5. Kelompok 5. Sekian dari kami, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permasalahan 1 sudah selesai ya. Tadi diwakili oleh kelompok 5. Sekarang kita mendiskusi permasalahan yang kedua ini. Kelompok berapa yang siap untuk maju ke depan? Kelompok 1 Bu. 1. Boleh, silakan kelompok 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin menjawab permasalahan kedua. Oke, yang pertama ini ada titik awal A 2,5, titik B 5,3, titik C minus 2,4, titik D minus 4,1. Nah, hasil refleksi terhadap sumbu X. Jadi titik bayangnya adalah A aksen Cek semuanya. 2, negatif 5, 2, negatif 5. Terus B aksen 5, negatif 3, 5, negatif 3. Yang C. C aksen sama dengan negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4. Terus Yang B aksen negatif 4, negatif negatif 1. 4, negatif 1. Bagaimana kelompok 2? Ada yang beda tidak? Tidak ada. Jawabannya betul. Betul. Lanjut coba
coba permasalahan yang keduanya terhadap apa itu? Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus negatif X. Ya, coba lanjut. Jadi bayangannya adalah aksen sama dengan negatif 5, Perhatikan. negatif 2. Negatif 5, negatif 2. Terus Yang pertama A aksen min 2, min 1. min 2, min 1. Terus Untuk yang kedua A aksen min 3,5. min 3,5. Yang ketiga Dan yang ketiga A aksen min 1, min 4. min 1, min 4. Yang keempat Untuk yang keempat A aksen 4, min 3. 4, min 3. Oke, yang terakhir Yang kelima A aksen 5, min 4. 5, min 4. Itu terhadap titik asal 0,0. Oke, ada yang berbeda tidak? Semuanya jawabannya sama? Betul jawabannya? Betul. Kasih aplaus untuk kelompok. Cukup ya, nomor 1 silakan. Dulu. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kegiatan 3 nih ya. Ada sebuah titik, kalian gambar secara manual dan secara dengan aplikasi GeoGebra. Kelompok berapa yang siap maju? Kelompok 3, boleh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Natasha, nama saya Dian, Saya Madahan. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan 3. Ya, nanti kita bandingkan ya dengan aplikasi GeoGebra-nya. Silakan. Jadi yang pertama, Terhadap sumbu Y-nya hasilnya. Y. Hasilnya yaitu aksennya di negatif 4, negatif 3. Cek dulu. Aksennya adalah berapa? Negatif 4, negatif 3. Kemudian yang B aksennya Yang B aksennya negatif 5,3. negatif 5,3. C aksennya C aksennya negatif 2,0. negatif 2,0. Oke, yang terhadap garis X sama dengan 2. Terhadap garis X sama dengan 2, aksennya 8, negatif 3. 8, Negatif 3. terus B aksennya 9,3. 9,3. Yang C aksennya C aksennya 6,0. 6,0. Oke, ini secara apa ini? Manual. Manual. Yang GeoGebra-nya yang mana? Coba tunjukkan. Ambil, mana hasilnya? Bagaimana hasilnya kelompok 1? Kelompok 3? Sama. Kelompok 4? Sama. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, boleh ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, terima kasih kelompok 3. Kita bahas, mari kita akan simpulkan pembelajaran hari ini ya terkait tentang refleksi. Apa itu refleksi? Yuk, silakan. Refleksi adalah menggunakan sifat bayangan oleh suatu sifat-sifatnya. 1, kedudukan atau posisi objek berubah, kedudukannya ya atau posisinya berubah tanpa terjadi perubahan ukuran objek atau ini. Contoh lagi yang kedua, ibu ambil yang terakhir, garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K itu mohon dipelajari lagi ya. Jadi dari mulai pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0 sampai ke garis Y sama dengan K,
itu adalah konsep dari perhitungan referensi atau bercermin. Bisa dipahami semuanya? Oke. Nah, anak-anak, karena kita KPD sudah dikumpulkan juga, nanti untuk latihan secara individunya, Ibu sudah memberikan soal, ya, soal latihan di Google Form, ya. Jadi kalian bisa akses di rumah. Ibu kasih waktu nanti pengerjaan soalnya sampai jam 8 malam ini. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti soal-soalnya itu ya berkaitan tentang refleksi yang sudah dipelajari, ya. Silakan nanti kalian akses, silakan Ibu tunggu sampai jam 8 malam ini. Ya, paham semuanya? Oke. Nah, sekarang selain soal juga Ibu pengen tahu hari ini pembelajaran matematikanya seperti apa, kalian tuangkan ke dalam kertas ini, ya. Checklist saja emot yang mana yang kalian sukai pelajaran kali ini, ya, pada pelajaran ini. Ya, silakan dibagian dulu belakang. Sudah baca? Sudah diisi semua? Sudah? Yo, kalau sudah dari belakang kumpulkan lagi. Yo, dari belakang. Ya, baik anak-anak, bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa hal baru yang kalian dapatkan? Dengan menggunakan apa? Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita masih berkaitan tentang transformasi geometri, berkaitan tentang rotasi dan dilatasi. Boleh kalian cari dulu di YouTube seperti apa itu dilatasi, seperti apa itu rotasi, apa bedanya dengan refleksi yang hari ini telah dipelajari, ya. Jadi itu persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ingat ya, matematika itu pasti solusinya kalian bisa pecahkan. Maka kalau Ibu bilang kalau matematika, apa jawabannya coba? Kita pasti bisa. Sekali lagi, terima kasih lain sebelum kita tutup. Matematika, kita pasti bisa. Baik, untuk hari ini, sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Boleh, Tio, silakan. Baik teman-teman, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.